Pada akhirnya, politik bansos benar-benar memakan korban. Setidaknya ada pepatah atau adagium yang mengatakan bahwa ya ketika kita menuding orang lain melakukan sesuatu, sebenarnya bisa jadi ya jari jemari yang lain menuding kepada kita atau terarahkan kepada kita. Sehingga inilah yang kemudian dialami ya bagaimana warga Metro Lampung harus menelan pil pahit karena mereka hanya memiliki satu jagoan saja untuk kemudian ikut pilkada serentak pada tanggal 27 November dalam hitungan beberapa hari ke depan. Dan ini tentu tidak nyaman dan menimbulkan gejolak politik di Metro Lampung. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik, tempat kita belajar bersama-sama bukan sebagai elit partai atau kader partai di sekolah partai, tetapi sungguh-sungguh di ruang publik dan sekolah publik, ya, yang akan membawa kita untuk sama-sama berlatih menajamkan spirit dalam rangka untuk berpikir secara deliberatif dengan mengedepankan atau meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Baik teman-teman, kita langsung saja, tidak usah bicara tentang persoalan tanah di IKN. Teman-teman bisa langsung di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada iklan tentang sebidang tanah. Akhirnya jualan juga. Ya, iklan juga maksudnya. Baik, kita kembali kepada persoalan kita di sini ya. Akhirnya ya, politik bansos benar-benar makan korban, dan sayangnya di sini PDIP berada di ujung tanduk dalam pilkada yang akan datang ini. Nah, video ini saya merupakan jawaban yang saya siapkan bagi teman-teman yang meminta saya untuk merespon kasus ya, case di Metro Lampung ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini jawabannya buat saya. Saya ingin mengambil sisi tentang persoalan ya satu jari menunjuk kepada orang lain, tapi sisa jari kemudian menunjuk pada diri kita. Dan ini merupakan sebuah krisis ya, karena kita tahu belakangan ini PDIP melalui Sekretaris Jenderalnya Mas Hasto itu betul-betul gencar untuk membangun opini di publik, ruang publik, bahwa mereka selalu menjadi orang yang korban dari sebuah intervensi atau cawe-cawe ya dari kekuasaan dari pemerintah yang mendegradasi ya, mendehumanasi atau apapun semua yang namanya itu, membuat martabat berpolitik itu jatuh serendah-rendahnya oleh karena intervensi cawe-cawe kekuasaan. Tetapi ceritanya kemudian menjadi berbalik ya ketika tuduhan-tuduhan itu kemudian berlaku pada konteks kader-kader yang maju di dalam pilkada di Metro ya, di Metro Lampung. Nah, dalam beberapa berita yang dilansir beberapa waktu ini kita melihat bagaimana kemudian Komisi Pemilihan Umum KPU di Metro Lampung pada akhirnya memberikan sanksi kepada pasangan nomor 2 Pak Wadi ya, kalau tidak salah Sirajuddin bersama dengan Pak Komaru Zaman, yang dinyatakan melalui mekanisme peradilan ya, peradilan negeri dari putusan itu mengatakan bahwa pasangan ini salah satunya ya wakil calonnya itu bukan terindikasi tetapi terbukti dan harus ya membayar denda sebanyak 6 juta, ganti atau kalau tidak bisa membayar, ganti dengan kurungan. Nah, ini merupakan tindak pidana pemilu yang tentu dalam perspektif atau filosofis tentang pidana, berbagai macam para ahli mendefinisikan tentang pidana itu sebagai sebuah senkot kejahatan ya, yang mesti harus diganjar sebagai sebuah bentuk advokasi keadilan bagi siapa saja. Karena sekali lagi, bahwa demokrasi itu harus bebas dari tindakan-tindakan senkot kejahatan. Tapi kita bagaimanapun juga, kita masih melihat ya, apakah selalu kita berbaik sangka terkait dengan ini semua, bahwa sekalipun ada putusan pengadilan, tentu setiap orang, setiap partai punya hak untuk membela diri, untuk melakukan penjernihan masalah, atau ya melawan putusan hukum itu dengan banding dan sebagainya, atau apapun untuk mengatakan bahwa tuduhan itu katakanlah jatuhan vonis tersebut sungguh-sungguh sebenarnya tidak adil dan harus dilawan dan sebagainya. Ya, itu silakan ya. Saya kira kita juga harus mendukung upaya-upaya untuk membersihkan nama baik, karena nama baik itu sangat penting. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa berhati-hatilah setiap partai, setiap elit yang selalu menggunakan komoditas ya opini publik yang sebenarnya ya tidak mampu dibuktikan secara hukum,
dan itu terus dibesar-besarkan untuk memberikan framing kepada benak publik untuk tidak memilih pasangan calon yang lain yang didukung yang merupakan lawan dari pihak mereka, ya, dengan menarasikan satu narasi yang destruktif, yang tidak membangun, yang tidak konstruktif bagi demokrasi kita di sini. Dan kita tahu sendiri bahwa perjalanan panjang PDIP itu selalu memiliki narasi yang selalu dikedepankan terkait dengan intervensi kekuasaan, ya, cawe-cawe, ya, dengan menggunakan bansos sebagai alat pamungkas untuk menarik dukungan suara atau kapitalisasi suara. Dan ternyata dalam konteks pembuktian pengadilan negeri bahwa kader justru, ya, calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, ya, terbukti dan tidak bisa mengelak bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ya, semenjak memerintah atau berkuasa dengan pengerahan tentang politik bansos. Benar atau tidak, pengadilan negeri memberikan penilaian seperti itu, ya, tentu akan ada hak jawab, hak untuk membela diri dan sebagainya yang tetap kita harus junjung tinggi, ya, seperti itu. Nah, pesan yang ingin kita mau sampaikan di sini adalah saya kira selalu mencoba untuk menyadari bahwa politik itu rapuh, ya. Memang misalkan pada tingkat pusat bisa saja ada dorongan untuk melakukan politik yang bersih, yang bebas dari bansos. Tetapi ya namanya politik pilkada ini kan bicara tentang, ya, kadang-kadang partai itu hanya katakanlah sematan saja, hanya pin saja, ya. Karena bagaimanapun juga konstituen di sebuah daerah itu selalu memilih pada orang, bukan pada konteks partai secara langsung. Memang ada pengaruh variabelnya, tetapi tidak terlalu signifikan, terlalu besar. Nah, karena itu sekali lagi, ya, setiap pengurus-pengurus elit pusat dari partai manapun juga yang melakukan yang selalu mengkampanyekan filosofi terkait dengan politik tanpa bansos, ya, saya kira itu harus berhati-hati karena perintah itu tidak selalu akan linear. Nah, kita tidak pernah tahu pastinya, tidak akan mungkin ada perintah langsung untuk melakukan bansos. Biasanya inisiatif di lapangan tertentu. Jadi kita tidak juga bisa mengeneralisir bahwa itu semua merupakan perintah langsung atau apa. Bagaimanapun juga persoalannya, kalau pelaku itu adalah terafiliasi dengan satu partai tertentu, pasti orang bilang kena getahnya, ya, nilai sestetik rusak susu sebelanga. Nah, inilah yang kemudian mengkhawatirkan PDIP. Dan PDIP berada di ujung tanduk dalam rangka menghadapi demokrasi Pilkada 2027, khususnya terkait dengan tuduhan-tuduhan, ya, yang sebaliknya justru lebih dulu terbukti pada kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menghadapi kasus Metro Lampung ini? Saya kira ini menjadi sebuah perjalanan yang menarik untuk diikuti, ya. Harapannya, ya, kebenaran itu, keadilan itu ditegakkan di Metro Lampung. Yang salah kita ketukan salah, yang benar kita advokasi benar. Ini yang menjadi sebuah harapan kita bersama di NKRI, bahwa demokrasi ini sungguh-sungguh jauh dari pengerahan kekuasaan, unsur-unsur alat-alat negara yang merugikan demokrasi kita di Indonesia. Bukan partai politik.